Pemerintah benar-benar menjadikan ibu kota negara Nusantara sebagai kota ramah lingkungan. Salah satu yang dicanangkan adalah mobilitas penduduk IKN Nusantara 80% menggunakan angkutan publik guys. Tidak hanya itu, IKN Nusantara juga akan dipenuhi dengan kendaraan listrik, mulai dari mobil listrik hingga motor listrik. Nantinya pejabat pemerintah yang tinggal di IKN Nusantara tidak memperoleh jatah mobil dinas. Di IKN Nusantara, APBN hanya menganggarkan mobil dinas untuk presiden dan menteri saja guys. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kali ini saya ada di sebuah benteng ya, namanya Casa El de Moro atau Castillo El de Moro. Letaknya di San Juan, Puerto Rico. Dan benteng ini menghadap laut, jadi sungguh luar biasa, pemandangannya sungguh indah. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang ibu kota negara yang baru ya. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita bukannya kita tidak mau tahu dengan sekitar kita, tapi kita harus peka akan apa yang terjadi di dalam lingkungan, di dalam kehidupan kita tentunya, khususnya di negara kita, Indonesia. Dan di video kali ini saya ingin berbagi informasi dengan kalian semua, sahabat terang kemuliaan, tentang ibu kota negara yang sedang hampir disahkan ya. Sekarang lagi pembangunan yang ada di Kalimantan Timur khususnya kalau nggak salah. Sahabat terang kemuliaan, dukung terus channel terang kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagian video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel terang kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat terang kemuliaan, langsung saja kita akan saksikan bagaimana sih proses tentang ibu kota negara ya, IKN, ibu kota negara di Kalimantan Timur. Kabar terbaru pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara terus dikebut guys jelang upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2024. Berbagai fasilitas dan proyek juga terus dibangun. Beberapa prasarana akan selesai pada Agustus tahun 2024 berbarengan dengan peresmian Ibu Kota Negara Nusantara pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketersediaan sarana dan fasilitas di IKN Nusantara juga menjadi pertimbangan untuk menentukan jumlah aparatur sipil negara yang dibawa ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Pembangunan tahap pertama IKN Nusantara dikatakan sudah mencapai 74,87% yang terdiri dari bangunan sumbu kebangsaan, hotel, jalan tol, kantor presiden, istana presiden, kantor Kemenko, rumah susun ASN, hingga bendungan Sepaku Semoy yang dalam seminggu ke depan akan selesai terisi air. Berbagai sektor juga sudah masuk, sektor kelistrikan sudah masuk, komersial sudah masuk, transportasi sudah ada, sekarang masuk sektor perekonomian seperti perbankan dan telekomunikasi. Untuk bulan Februari ini diperkirakan terdapat beberapa peletakan batu pertama atau groundbreaking di IKN Nusantara untuk gedung layanan. Groundbreaking gedung layanan dan sebagainya di bulan ini, tetapi untuk tanggal tepatnya masih didiskusikan guys.
Nantinya ibu kota negara Nusantara akan dibangun dalam 5 tahapan dan rampung pada 2045. Nantinya setiap 5 tahun sekali akan dilakukan peletakan batu pertama kembali untuk menyesuaikan kebutuhan dan peningkatan populasi di IKN Nusantara itu sendiri. Pertahapannya itu, di mana dibagi ke dalam kelompok besar guys. 5 tahapan dari perkembangan perkotaannya dan bersamaan dengan populasinya. Kenapa per 5 tahun? Karena sejalan dengan rencana jangka panjang nasional. Setelah 5 tahun nantinya akan di breakdown lagi, per tahunnya seperti apa? Bertepatan dengan momentum peresmian Ibu Kota Negara Nusantara dan upacara tanggal 17 Agustus tahun 2024, pemerintah akan menyiapkan program untuk menarik minat masyarakat berkunjung IKN Nusantara. Berharap program ini dapat mematahkan persepsi segelintir orang yang menyebut IKN Nusantara akan menjadi kota mati setelah diresmikan. Program ini mengenalkan visi dari IKN Nusantara yang ingin dibangun sebagai kota yang sustainable, kota yang hijau, dan smart city. Nantinya juga ada komersialisasi, ada seni, ada pentas, untuk menarik orang berkunjung ke IKN Nusantara guys. Terkait transportasi di IKN Nusantara, transportasi yang digunakan adalah kendaraan yang ramah lingkungan dan memperbanyak transportasi publik. Bahkan eselon 1 akan diminta menaiki transportasi publik atau berjalan kaki menuju kantor untuk memberikan contoh kepada masyarakat di IKN Nusantara guys. Pemerintah benar-benar menjadikan ibu kota negara Nusantara sebagai kota ramah lingkungan. Salah satu yang dicanangkan adalah mobilitas penduduk IKN Nusantara 80% menggunakan angkutan publik guys. Tidak hanya itu, IKN Nusantara juga akan dipenuhi dengan kendaraan listrik, mulai dari mobil listrik hingga motor listrik. Nantinya pejabat pemerintah yang tinggal di IKN Nusantara tidak memperoleh jatah mobil dinas. Di IKN Nusantara, APBN hanya menganggarkan mobil dinas untuk presiden dan menteri saja guys. Sisanya harus menggunakan transportasi publik. Di IKN Nusantara akan dibangun kereta canggih otonomos dan ini masih dalam kajian pemerintah. Menyusul IKN Nusantara itu yang bakal mengadopsi banyak transportasi canggih guys. Hal ini sudah keluar dalam diskusi yang dilakukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Termasuk usulan nantinya ada tram di dalam kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara. Ini mencakup juga kebutuhan dan teknologi yang akan digunakan ke depannya. Ada kajian juga terkait pembangunan kereta gantung di IKN Nusantara. Pembahasan ini dilakukan dengan seluruh pihak terkait, termasuk sama Bappenas, PUPR, Otorita IKN. Sahabat yang kemudian itulah tadi video yang bisa saya sharingkan tentang ibu kota negara untuk kalian semua. Tentunya di sini saya hanya ingin berbagi informasi agar kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tentunya kita juga peka terhadap kehidupan kita, terhadap negara kita. Nah, kita berdoa ya, kiranya pembangunan ini bisa berlangsung dengan lancar. Apabila memang pembangunan ibu kota negara ini dengan dengan tujuan yang baik tentunya, mari kita doakan bersama-sama agar pembangunannya bisa sukses, pembangunannya bisa lancar sampai nanti benar-betul katanya dibilang itu adalah smart city katanya, atau semacam tempat inilah ya, tempat yang benar-benar diandalkan ya, canggih pula katanya. So, sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa sekali lagi dukung terus channel Terang Kemuliaan dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk kalian semua. Dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Jauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus,
Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.